Coba bayangin, sebuah tempat liburan yang tenang, tiba-tiba jadi pusat perhatian seluruh negeri. Semua gara-gara sebuah rekaman CCTV. Sebuah insiden tragis yang terekam kamera, yang akhirnya memicu kemarahan dan perdebatan sengit di mana-mana. Nah, kali ini kita akan bedah gimana tragedi Pantai Pakang ini bukan cuma sekedar berita kriminal biasa, tapi jadi cerminan isu keamanan publik yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Oke, mari kita mulai dari sini. Tanggal ini, 8 Maret 2026. Tanggal ini jadi penanda sebuah peristiwa yang benar-benar mengguncang banyak orang. Tapi, apa sih yang sebenarnya terjadi di tanggal ini? Kenapa sampai bisa memicu percakapan di seluruh negeri? Kita mulai dulu dari lokasinya ya. Di Sulawesi Tengah, di sebuah pantai yang seharusnya jadi tempat orang-orang buat bersantai, buat liburan, malah jadi lokasi sebuah insiden yang mengerikan. Jadi inti masalahnya tuh ini, ada seorang pekerja wanita yang diserang secara fatal. Dan ini kejadiannya di tempat umum, di tempat wisata yang populer, yang seharusnya jadi ruang aman buat semua orang, baik pengunjung maupun para pekerjanya. Dan ini dia yang bikin ceritanya jadi makin miris dan bikin semua orang marah. Siapa terduga pelakunya? Ternyata seorang petugas keamanan. Orang yang justru dipercaya dan digaji buat menjaga keamanan, malah jadi sumber ancaman. Ironis banget kan? Inilah yang jadi salah satu pemicu utama kemarahan publik. 12, ini bukan cuma angka loh. Ini adalah jumlah tikaman yang dilaporkan diterima oleh korban. Angka ini nunjukin betapa brutalnya serangan itu. Sebuah detail yang benar-benar bikin publik yang tahu ceritanya jadi semakin geram dan ngeri. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Jadi gini, peristiwa tragis ini bisa aja loh cuma jadi berita lokal yang nggak banyak orang tahu. Kalau saja bukan karena sebuah video. Inilah momen di mana sebuah tragedi pribadi meledak menjadi sebuah isu nasional. Betul sekali, rekaman CCTV dari insiden itu menyebar cepat banget kayak api. Tiba-tiba aja, rekaman yang mentah dan jujur yang sangat mengganggu itu muncul di timeline media sosial jutaan orang, membawa kenyataan pahit dari Pantai Panggang langsung ke genggaman mereka. Kutipan ini, kemarahan publik meledak di media sosial, rasanya pas banget buat ngegambarin situasinya. Ini bukan lagi cuma sekedar berita, tapi udah jadi ledakan emosi kolektif. Orang-orang nggak cuma nonton, mereka bereaksi, mereka ikut marah, mereka berbagi, dan mereka menuntut jawaban. Kalau kita lihat reaksi publik di dunia maya, ternyata fokusnya macam-macam. Yang paling gede jelas, 45% itu menuntut keadilan. Tapi coba lihat deh, yang menarik itu ada 30% reaksi yang langsung mengkritik sistem keamanannya. Ini menunjukkan kalau percakapannya itu jauh lebih dalam daripada sekedar marah-marah sesaat. Nah, dari kemarahan di dunia maya inilah, akhirnya muncul sebuah diskusi yang jauh lebih luas. Diskusi soal isu yang mungkin sering kita anggap remeh. Seberapa aman sih kita di ruang publik? Dan sampailah kita pada pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang sebenarnya relevan buat kita semua kan? Kalau kita lagi jalan-jalan atau liburan, seberapa besar sih jaminan keamanan yang sebenarnya kita punya? Tragedi ini nunjukin adanya kesenjangan yang cukup bikin kita resah. Di satu sisi, ada ekspektasi kita, kalau tempat wisata itu harusnya aman, nyaman, tentram. Tapi di sisi lain, realitanya nunjukin hal yang pahit. Kalau keamanan itu nggak pernah bisa kita anggap absolut, bahkan di tempat yang ada petugasnya sekalipun. Pada akhirnya, dampak terbesar dari tragedi ini bukan cuma kesedihan atau kemarahan, tapi lahirnya sebuah diskusi nasional yang sangat krusial. Pemerintah, pengelola tempat wisata, dan juga kita sebagai masyarakat umum jadi terpaksa mikirin ulang protokol keamanan yang selama ini mungkin dianggap udah cukup. Jadi apa nih yang bisa kita ambil dari semua ini? Pertama, di zaman sekarang, batas antara isu lokal dan nasional itu tipis banget. Kedua, kekuatan sebuah gambar atau video buat ngebentuk opini publik itu luar biasa, nggak bisa diremehin. Dan yang paling penting, keamanan itu bukan sesuatu yang sekali jadi terus selesai. Keamanan itu harus terus-menerus dievaluasi dan diperbaiki. Dan kita sampai di pertanyaan penutup. Pertanyaan yang mungkin akan terus ada di kepala kita. Apakah tragedi di Pantai Pakang ini cuma sebuah anomali yang mengerikan, sebuah insiden tunggal? Atau, apakah ini sebenarnya adalah sebuah gejala, sebuah peringatan tentang ada kelemahan yang lebih sistemik dalam cara kita mengelola keselamatan publik? Pertanyaan ini kayaknya penting banget buat kita renungkan bersama.